Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Pada baik nggak nih pada hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ya dalam kegiatan hari ini, teman-teman mohon maaf sebelumnya yang masih ada barang-barang di atas meja disimpan ke dalam tas terlebih dahulu supaya lebih fokus lagi. Oke teman-teman, silahkan disimpan. Oke, yang belakang lagi disimpan. Sudah. Baik teman-teman, terima kasih. Sebelum kita mulai dan masuk dalam kegiatan kita hari ini, supaya diberi kelancaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, sebelumnya belum ada yang kenal kan dengan saya? Oke, kita kenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leni Amelia. Teman-teman bisa panggil saya Leni. Saya dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ya. Fakultas Dakwah, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Kebetulan sekarang saya semester 5 teman-teman. Halo Kak Leni. Halo semuanya. Oke, teman-teman ada yang tahu nggak saya kesini ngapain sebenarnya? Nggak tahu. Berkunjung. Nah teman-teman, saya pada hari ini sedang melaksanakan praktik di sekolah teman-teman sendiri, yaitu akan menyebarkan instrumen montes yang berupa alat untuk masalah umum. Jadi teman-teman, saya harapkan kepada teman-teman bisa mengisinya dengan baik dan benar, karena ini akan membantu dalam teman-teman mengatasi permasalahan, baik itu permasalahan keluarga, hubungan sosial, masalah pribadi, kesehatan, terus pendidikan. Nah teman-teman, ini juga yang akan membantu saya dan guru BK teman-teman dalam memberikan layanan bimbingan konseling yang tepat. Teman-teman pastinya udah ada yang tahu kan BK itu apa? Tahu guru BK ada di sini juga. Ada guru BK ya di sini ya. Oke. Nah itu akan membantu guru BK teman-teman dalam memberikan layanan yang tepat untuk teman-teman. Baik teman-teman, dari penjelasan ini ada yang ditanyakan dulu nggak sebelumnya? Oke, nggak ada, udah jelas ya. Jelas. Kita lanjut. Pasti teman-teman bertanya-tanya kan, apa sih sebenarnya instrumen itu, gitu kan? Nah, instrumen AUM ini, alat lengkap masalah umum ini teman-teman, sebenarnya ada 200 pernyataan. Pasti teman-teman terdengarnya kaget kan, bahwa banyak sekali 200. Iya, banyak banget Ya. Kak. Nah teman-teman, sebenarnya kita sudah mengelompokkan menjadi 10 bidang masalah, di mana itu tuh sudah mencakup hubungan sosial, hubungan keluarga, masalah pribadi, masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi. Itu sudah mencakup semua 10 bidang, di mana nantinya di 10 bidang itu, yang contohnya pertama di kesehatan gitu, itu jasmani dan rohani. Di situ ada 10 poin contohnya. Terus teman-teman cukup checklist saja yang sesuai dengan diri pribadi teman-teman. Contohnya kayak saya merasa kulit saya lebih hitam dari teman-teman saya lain. Teman-teman boleh checklist pokoknya yang sesuai dengan diri pribadi teman-teman gitu ya teman-teman ya. Iya Kakak. Nah teman-teman jangan merasa kayak ini kan masalah diri saya sendiri, kok saya share sih gitu. Pasti orang-orang juga pada tahu. Tenang teman-teman, kita di sini memegang asas kerahasiaan. Apapun yang teman-teman nanti isi di dalam G-form yang saya share itu, tidak ada yang tahu selain saya. Jadi teman-teman tenang, ini juga tidak mempengaruhi nilai teman-teman dalam mata pelajaran apapun. Jadi teman-teman cukup mengisi dengan baik dan benar, santai, membacanya dengan sepenuh hati, yang sesuai dengan kepribadian teman-teman sendiri. Baik teman-teman, dari sini sudah ada yang memahami? Paham ya? Oke, kalau sudah Bentar Kakak. ya. Jadi kita tuh kayak itu kan ada 200 pernyataan ya. Jadi kita tuh kayak cuma milih aja sesuai yang sama diri kita kan, nggak harus diisi semua kan maksudnya. Ya. Jadi di 200 pernyataan itu teman-teman cukup pilih yang sesuai diri kepribadian teman-teman. Kayak contohnya di poin pendidikan gitu, saya merasa bosan dalam belajar gitu, di checklist gitu teman-teman. Jadi kita metodenya checklist ya teman-teman. Jadi sesuai dengan pribadi teman-teman checklist gitu. Oh iya. Baik teman-teman, bagaimana dari sini sudah paham semua ya? Oke. Oh iya, kemarin saya juga udah konfirmasi kepada KM-nya ya di kelas ini. KM gimana? Udah masuk grup? Sudah. Semuanya? Sudah. Oke, sudah ya. Sudah. Oh ini KM-nya kira saya sebelah sana. Udah masuk grup ya semua KM? Sudah Aman ya? aman.
Nah teman-teman, saya izin buka HP ya. Ya. Teman-teman boleh buka HP juga ya. Boleh diambil HP-nya di dalam tas. Saya izin share linknya ya ke grup kelas teman-teman. Oke teman-teman, sudah saya share link G-Formnya. Teman-teman, waktu pengisiannya itu 40 menit ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang ingin ditanyakan tentang pernyataan tersebut, boleh teman-teman langsung tanyakan kepada saya ya. Oke, silakan teman-teman dibuka linknya. Sudah ya, silakan 40 menit. Baik teman-teman, sudah 40 menit berlalu. Bagaimana nih perasaan setelah mengisi? Capek. Betul banget Kak. Pusing ya. Ayo berangkat katanya seru. Ya seru ya, soalnya kan sesuai dengan diri pribadi teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih ya karena teman-teman sudah mau bersedia membantu saya dalam mengisi instrumen ini, alat lengkap masalah. Ya teman-teman, karena kita sudah di akhir kegiatan, teman-teman terima kasih sudah menerima saya dengan bahagia dan semangat. Saya juga senang sekali bisa bertemu teman-teman. Semoga kita bisa bertemu lagi di waktu yang tepat ya. Baik teman-teman semuanya, dadah. Dadah Kak. Saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, setelah kita masuk dalam pengelola Baik teman-teman, setelah kita masuk dalam tahap pengadministrasian, selanjutnya kita masuk dalam pengolahan data, asesmen Bekan tes, yaitu dengan instrumen AUM, alat lengkap masalah. Nah teman-teman, di sini sudah dijelaskan ada 10 bidang dalam AUM itu ya, ada jasmani dan kesehatan, diri pribadi, hubungan sosial, ekonomi dan keuangan, karir dan pekerjaan, pendidikan dan pelajaran, agama dan nilai moral, terus ada hubungan muda-mudi dan perkawinan, keadaan dan hubungan dalam rumah tangga, dalam keluarga, dan waktu senggang. Itu 10 bidang yang ada dalam instrumen AUM ya teman-teman. Nah teman-teman, ini tampilan G-Form yang kita share ke grup kelas. Untuk petunjuk pengisiannya itu ada 200 pernyataan dengan dikelompokkan menjadi 10 bidang masalah. Cara pengisiannya itu menceklis sesuai dengan kepribadian siswa-siswi tersebut. Nah teman-teman, ini tampilan G-Form yang telah kita buat. Identitasnya nama lengkap, jenis kelamin, tanggal pengisian, dan email siswa-siswi tersebut. Selanjutnya itu, ini tampilan pernyataannya yang kita masukin. Contohnya itu jasmani dan kesehatan, ada badan terlalu kurus atau terlalu gemuk. Kalau misalkan memang itu tuh bermasalah dengan kepribadian siswa-siswi tersebut, tinggal checklist, jadi sesuai dengan kepribadian siswa tersebut. Oke, lanjut ya. Ini untuk tampilan pernyataan yang kita masukkan ke dalam G-Form ya. Ada 200 pernyataan yang kita masukkan ke dalam G-Form tersebut. Oke teman-teman, itu tadi 200 pernyataan yang kita masukkan ke dalam G-Form. Terus selanjutnya itu ada responden. Kami mengambil responden yang berjumlah 35 siswa di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung dengan kelas 12 dan 2 jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Ini untuk nama siswa-siswinya ya. Nah teman-teman, kita masuk dalam hasil data G-Form yang sudah didapat, di mana pada tabel ini ada beberapa poin. Yang pertama itu ada tanggal pengisian, terus ada Gmail siswa-siswinya, namanya,
jenis kelamin. Nah, ini tuh 10 bidang yang sudah kami kelompokkan manual. Jadi kita kelompokkan manual melalui Excel. Kayak contohnya jasmani dan kesehatan, kita masukin nomor-nomornya gitu. Terus, nah teman-teman, kami juga memberikan keterangan di Jipang tersebut. Siswa-siswi tersebut itu mau kepada siswa-siswi tersebut itu mau menceritakan masalahnya kepada siapa. Ada yang kepada guru BK, kepada orang tua, teman sebaya, bahkan ada juga yang tidak mau cerita. Ini keterangan yang sudah kami buat. Nah, terus selanjutnya ini entry data sesuai dengan bidangnya, di mana entry data ini dimasukinnya udah otomatis dari data yang ini, terus kita pindahin ke Excel. Nah, ke Excel itu kita tinggal masukin nama-namanya aja, datanya langsung udah dikelompokin sama Excelnya. Jadi itu tuh udah otomatis. Jadi kayak jasmani dan kesehatan udah langsung masuk otomatis nomornya. Terus jumlahnya juga udah dijumlah langsung sama Excel secara otomatis. Keterangan juga tadi yang udah saya jelasin, kalau di Jipang itu kita kasih keterangan siswa-siswa tersebut itu mau menceritakan permasalahan beratnya itu kepada siapa gitu. Terus permasalahan berat banget yang dia alami apa gitu. Contohnya kan ini ada di keterangan ini masalah yang paling berat dia alami itu adalah belibet dalam berbicara. Itu masalah terberat yang dialami di keterangannya. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk dalam diagram skala kelas, di mana diagram skala kelas ini itu sudah mencakup 10 bidang semuanya dalam satu kelas. Dalam satu kelas 2 jurusan. Nah, hasil analisis kita didapat bidang yang angka tertinggi itu adalah DPI ya teman-teman. DPI itu adalah diri pribadi dengan angka DPI dengan angka menginjak 161. Kemudian yang terendah didapati oleh EDK. EDK itu adalah ekonomi dan keuangan yang didapat dengan angka 47. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, DPI lebih tinggi dibandingkan yang lain. Terus EDK itu lebih rendah dibandingkan dengan yang lain. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk dalam diagram skala bidang ya, dimana itu tuh dikelompokkan menjadi per bidangnya. Jadi 10 bidang itu udah kami kelompokkan jadi satu bidang itu siswa mana yang memiliki masalah terberat di dalam bidang ini gitu. Yang pertama itu ada jasmani dan kesehatan, dimana jasmani dan kesehatan ini didapati hasil tertinggi itu dalam bidang jasmani dan kesehatan itu dengan inisial SF, dan hasil terendah itu didapati oleh inisial NI dan inisial AN, F, ANA, terus inisial I dan inisial D. Nah teman-teman, jadi pada bidang jasmani dan kesehatan ini dalam AUM mereka itu memiliki hasil tertinggi, berarti individu tersebut itu memiliki berbagai permasalahan fisik kesehatan. Jadi lebih memerlukan perhatian lebih lanjut lagi. Dan yang banyak mereka pilih dalam permasalahan jasmani dan kesehatan itu adalah warna kulit. Nah, permasalahan ini kami menggunakan layanan konseling individual dengan format individual. Sedangkan untuk yang memiliki hasil terendah, berarti individu tersebut itu tidak mengalami masalah yang signifikan dalam bidang jasmani dan kesehatan. Kita lanjut di karir dan pekerjaan ya, teman-teman bisa lihat sendiri diagram yang paling tingginya. Didapati hasil tertinggi itu pada inisial WF, dan hasil terendah itu didapati oleh inisial AM dan inisial G teman-teman. Jadi pada bidang karir dan pekerjaan ini dalam AUM adanya masalah signifikan melalui kepuasan kerja, kesejahteraan psikologis, dan pengembangan karir individu. Kayak contohnya masalah ini tuh meliputi ketidakpuasan dalam pekerjaan, terus mungkin tekanan kerja yang tinggi, konflik dengan rekan kerja. Nah, yang kebanyakan dipilih dalam
Dalam bidang ini tuh mereka memilih belum mengetahui bakat diri sendiri untuk jabatan ataupun pekerjaan apa, dan ingin memperoleh bantuan dalam mendapatkan pekerjaan sambil untuk melatih diri bekerja sambil sekolah. Terus permasalahannya itu belum mengetahui bakat diri sendiri untuk jabatan ataupun pekerjaan apa yang akan mereka ambil. Kami menggunakan layanan konseling individu dengan format individual dengan melakukan asesmen tes minat bakat ya teman-teman. Karena tujuannya itu untuk mengidentifikasi bakat dan minat konselor juga bisa membantu individu untuk mengenali kekuatan minat dan nilai-nilai yang ada di kepribadian siswa-siswi tersebut. Sedangkan untuk memiliki hasil terendah itu mereka tidak ada masalah dalam bidang karir dan pekerjaannya. Jadi seimbang. Nah, selanjutnya kita masuk dalam bidang diri pribadi. Teman-teman juga bisa lihat di sini diagram yang paling tinggi didapati oleh siapa? Tertinggi dalam bidang DPI didapati oleh inisial I dan H, terus yang rendah didapati dengan inisial TN dan inisial S, F, Y, A. Nah teman-teman, pada bidang diri pribadi ini yang mereka memiliki hasil tertinggi itu berarti menunjukkan adanya masalah yang signifikan terkait dengan kepercayaan diri, harga diri, penerimaan diri, terus mengalami kritik diri juga yang berlebihan, kecemasan dan emosional psikologis. Mereka kebanyakan memilih pernyataan penakut, pemalu, dan atau mudah menjadi bingung, terus juga rendah hati atau kurang percaya diri. Siswa-siswi kebanyakan memilih masalah tersebut. Nah, kami juga menggunakan layanan konseling individu dengan format individual. Sedangkan yang memiliki hasil terendah mereka tidak punya masalah terhadap bidang tersebut. Selanjutnya itu ada bidang pendidikan dan pelajaran, di mana pendidikan dan pelajaran ini didapati hasil tertinggi itu dengan inisial MRH dan hasil terendah didapatkan inisial D dan inisial H dan inisial G. Pada bidang ini itu mereka menunjukkan adanya berbagai masalah yang signifikan terkait proses belajarnya, seperti prestasi akademik, terus kesulitan memahami materi atau kurangnya motivasi. Mereka siswa-siswi kebanyakan memilih khawatir tidak mampu bersaing dalam upaya memasuki pendidikan lanjutan selama sekolah. Nah, layanan ini kami menggunakan layanan konseling individu dengan format individual. Tujuannya itu untuk memberdayakan siswa yang merasa khawatir tidak mampu bersaing dalam upaya memasuki pendidikan lanjutan. Jadi untuk memandirikan siswa-siswi tersebut. Sedangkan jika memiliki hasil terendah, mereka menunjukkan berada dalam situasi yang positif terkait pendidikan mereka. Jadi dalam bidang itu mereka tidak ada masalah teman-teman. Selanjutnya itu ada agama, moral, dan nilai. Di mana pada agama, moral, dan nilai ini didapati hasil tertingginya itu inisial IJ dan hasil terendah itu dengan inisial ANA, terus ada inisial A, inisial AA, inisial TN, inisial SFY, A, dan inisial J. Di mana teman-teman pada nilai bidang agama dan moral ini mereka tuh yang memiliki hasil tertinggi berarti menunjukkan adanya masalah yang signifikan yang mempengaruhi kesejahteraan spiritual dan moral individu. Kayak contohnya kebingungan tentang keyakinan agama mereka, terus konflik nilai, krisis identitas, serta kurangnya dukungan sosial yang menghambat perkembangan spiritual gitu. Siswa-siswi itu kebanyakan memilih kurang taat dan atau kurang khusyuk dalam menjalankan ibadahnya. Dalam permasalahan ini kami menggunakan layanan konsultasi dengan format individual. Nah, layanan konsultasi individual ini bertujuan untuk membantu individu yang merasa kurang taat ataupun kurang khusyuk dalam beribadah untuk mengidentifikasi akar masalahnya itu apa. Sedangkan mereka yang rendah itu berarti tidak ada masalah dalam bidang ini. Selanjutnya ada hubungan sosial. Hasil tertinggi dalam hubungan sosial itu didapati oleh inisial SS, terus ada inisial KM, inisial IJ, dan hasil terendah didapati oleh inisial D, inisial TN, inisial SFYA,
Nah, teman-teman, pada hubungan sosial ini yang mereka memiliki jumlah tertinggi, mereka itu kurangnya interaksi sosial individu seperti kesulitan membangun hubungan dengan sesama manusia, terus rasa kesepian, masalah komunikasi, bahkan konflik interpersonal gitu. Kebanyakan siswa-siswi itu memilih permasalahan canggung atau tidak lancar berkomunikasi dengan orang lain. Nah, pada permasalahan ini tuh kami menggunakan layanan konseling dengan format individual. Tujuannya itu adalah agar klien ataupun siswa-siswi mampu meningkatkan kepercayaan diri dengan membangun keterampilan komunikasi yang baik antara sesama. Sedangkan yang memiliki IC terendah, mereka tidak punya masalah terkait bidang hubungan sosial ini. Selanjutnya ada ekonomi dan keuangan. Teman-teman bisa melihat sendiri di diagram ini bagian tertingginya didapati oleh inisial MRH dan hasil terendah itu didapati dengan inisial AN, inisial ANA, inisial NRS, inisial D, inisial FN, inisial FEA, terus inisial HN, inisial SI. Di mana pada bidang ini itu yang memiliki hasil tertinggi berarti si individu atau siswa-siswi tersebut itu mempunyai menunjukkan masalah signifikan yang mempengaruhi kesejahteraan finansial, kayak kesulitan keuangan, ketidakstabilan pendapatan ataupun utang yang menumpuk, dan kurangnya pengetahuan tentang cara pengolahan keuangan. Kebanyakan siswa-siswi itu mengalami masalah karena kurangnya mampu berhemat ataupun kemampuan keuangan tidak mencukupi dan keperluan sehari-hari maupun keperluan pendidikan. Nah, pada permasalahan ini kami menggunakan layanan informasi dengan format klasikal. Tujuannya itu memberi klien ataupun siswa-siswi dengan pengetahuan yang tepat dan benar mengenai cara pengelolaan uang. Begitu teman-teman. Sedangkan yang memiliki hasil terendah seperti biasa, mereka itu tidak punya masalah dengan bidang ini. Selanjutnya itu ada hubungan muda-mudi dan perkawinan, di mana pada hubungan muda-mudi dan perkawinan ini didapati hasil tertinggi dengan inisial MRH dan hasil terendah itu didapati dengan inisial IRS, inisial D, inisial MS, inisial TN, inisial SFY, inisial EJ, terus inisial FA. Nah, pada siswa-siswi yang memiliki hasil tertinggi ini, mereka itu berarti menunjukkan masalah yang mempengaruhi kualitas individu di antara remaja dan dewasa muda. Konfliknya itu seperti kurang komunikasi dan masalah kepercayaan dapat mengganggu itu kebahagiaan dan kepuasan dalam hubungan. Untuk mengatasi masalah ini, mungkin individu itu memerlukan bimbingan dan keterampilan komunikasi. Kebanyakan mereka memilihnya mudah lupa. Nah, kami menggunakan layanan konseling dalam format individual untuk membantu siswa-siswi menenangkan mental dan mengasah keterampilan kognitif dan agar informasi dapat disimpan dan dipanggil kembali dengan efisien. Sedangkan siswa-siswi yang memiliki hasil terendah berarti mereka tidak bermasalah dengan bidang hubungan muda-mudi dan perkawinan ini. Selanjutnya ada waktu senggang, di mana pada waktu senggang ini yang didapati hasil tertinggi itu adalah inisial FR, inisial MRH dan hasil terendah itu didapati dengan inisial D, inisial SF, dan inisial GS, inisial EJ. Nah, teman-teman, di mana siswa-siswi yang memiliki hasil tertinggi pada bidang ini itu mereka tuh mengalami kesulitan dalam memanfaatkan waktu luang, kayak bingung ada waktu luang tapi bingung untuk memanfaatkannya. Nah, kebanyakan siswa-siswi itu memilih kurangnya waktu senggang seperti waktu istirahat, waktu luang di sekolah maupun di rumah, waktu libur untuk bersantai, melakukan kegiatan dan yang menyenangkan ataupun rekreasi gitu. Nah, pada permasalahan ini kita menggunakan layanan konseling individu dengan format individual. Sedangkan siswa-siswi yang memiliki hasil terendah tidak ada masalah dengan bidang waktu senggang ini. Selanjutnya yang terakhir itu adalah keadaan dan hubungan dalam keluarga, di mana pada diagram menunjukkan
hasil tertinggi didapati oleh inisial ARP dan hasil terendah itu didapati dengan inisial NI, inisial inisial AN, inisial D, inisial AA, inisial TN, inisial SFY, dan inisial G, S, dan inisial SI. Nah teman-teman, dimana pada bidang hubungan dan keluarga ini siswa-siswi yang memiliki hasil tertinggi itu berarti menunjukkan adanya masalah dalam hubungan antar anggota keluarga, seperti kurangnya komunikasi, ketidakpuasan dalam hubungan, dan menghambat kemampuan individu untuk merasakan dukungan yang lebih, dan menghambat kemampuan individu untuk merasakan dukungan dan cinta langsung dari keluarganya. Kebanyakan mereka memilih khawatir tidak mampu memenuhi tuntunan ataupun harapan orang tua ataupun anggota keluarga lainnya. Nah, pada permasalahan ini kami menggunakan layanan konseling dengan format kelompok. Tujuannya itu memberikan ruang aman bagi siswa-siswi untuk merasakan diterima, mendapatkan perspektif baru, dan melatih kemampuan komunikasi yang diperlukan untuk menegosiasi identitas diri mereka di tengah tuntunan keluarga. Baik teman-teman, setelah tadi kita pengolahan dan mengetahui bidang mana yang tertinggi di dalam 10 bidang AUM ini, selanjutnya kita masuk dalam perhitungan laporan individunya. Nah, di sini hasil pengolahan AUM ya teman-teman ya. Ini identitasnya, di sini ada identitasnya, terus ada tabel masalahnya, di mana tabel masalahnya itu kita buat secara manual dengan mengelompokkannya seperti dalam jasmani dan kesehatan, diri pribadi, agama dan nilai moral, keadaan hubungan dalam keluarga, hubungan sosial, pendidikan dan pelajaran, waktu senggang, hubungan muda-mudi, dan ekonomi keuangan, terus karir dan pekerjaan. Kita mengelompokkan poin-poin yang udah siswa-siswi pilih, kita mengelompokkannya untuk menghitung hasil tertingginya. Nah teman-teman, cara menghitungnya itu kita masukin dulu nomor masalah yang udah siswa-siswi itu checklist, terus kita jumlahin dari ini itu ada berapa, contohnya di sini ya ada 4, berarti 1, 2, 3, 4. Nah berarti jumlah permasalahan yang siswa-siswi ambil dalam hubungan muda-mudi itu jumlahnya ada 4. Kenapa hasilnya segini? Karena kita hitung ya teman-teman. Oke, kita hitung di poin jasmani dan kesehatan. Kenapa hasil persennya itu dia bisa 18,3%? Karena hasil dari jumlah masalah ini dari semuanya. Nah, contohnya jumlah masalah itu 11, terus 11 kita bagi dengan total jumlah masalahnya yaitu 60, lalu dibagi 100, hasilnya jadi 18,3. Nah kita langsung hitung saja ya teman-teman. Oke, kita coba hitung ya. Tadi 11 dibagi 60 dikali 100. Nah, nggak kelihatan ya. Teman-teman bisa lihat kan hasilnya di sini menunjukkan angka 18,3. Berarti cara penghitungannya itu jumlah nomor masalah ini kita jumlahkan dulu. Ini semuanya ada 11. Nah, setelah jumlah yang udah ada, terus kita bagi dengan angka 60. 60 ini dari mana? Dari semua jumlah di atas. Jadi kita hitung mulai dari
11 tambah 8, lalu tambah 8, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 4, tambah 6, tambah 4, tambah 1, tambah 9. Nah, hasilnya jadi 60. Lalu setelah itu teman-teman, untuk mengetahui hasil persennya ini berapa, kita cara penghitungannya 11 dibagi 60 dikali 100, hasilnya 18,3. Teman-teman mau nggak percaya bisa langsung, udah saya hitung ya. Ini buktinya. Oke teman-teman, bagaimana sampai sini? Paham kan? Oke, untuk semua bidang masalah hasil penghitungannya kayak gitu. Nah, untuk ini ingin mengkonsultasikan masalah kepada siapa? Kami juga kan tadi sudah dijelaskan bahwa di JIPOM itu kami memberi keterangan siswa-siswi tersebut itu ingin mengkonsultasikan masalahnya kepada siapa. Jika memang mereka tidak mengisi, bahwa jadi kami kosongkan. Nah, contohnya ini ingin mengkonsultasikan kepada orang tua. Jadi mereka ngisi. Jadi mereka itu ingin konsultasi kepada orang tua. Begitu teman-teman. Untuk penghitungan dalam laporan aduan. Selanjutnya kita masuk dalam action plan. Jadi di mana action plan ini adalah hasil dari 10 bidang tertinggi. Setelah kita tadi pengolahan data dan mulai tahu hasil tertinggi dari bidang apa aja, terus cara penghitungannya bagaimana, kita masuk dalam rencana kegiatan action plan di konseling SMK Negeri 1 Rangkas Bitung. Nah, di mana pada action plan ini ada poin bidang layanan, tujuan layanan, komponen layanan, strategi layanan, kelas, materi, metode, media, dan evaluasi. Di mana saya mengambil bidang layanannya itu 4: pribadi, sosial, belajar, dan karir. Pada pribadi, tujuannya itu adalah peserta didik mampu menerima kondisi fisiknya dan meningkatkan kepercayaan diri maupun mengenali dan mengelola rasa takut, malu, serta meningkatkan kepercayaan diri. Untuk komponen layanannya menggunakan layanan responsif dengan strategi layanan konseling individual. Ini kelasnya, terus materinya itu adalah penerimaan diri dan konsep diri, kepercayaan diri, dan regulasi emosi. Metodenya itu menggunakan konseling tatap muka atau face to face, diskusi, dan konseling individual. Nah, untuk medianya itu menggunakan lembar kerja refleksi diri, kartu emosi. Evaluasinya itu kami menambahkan evaluasi, lembar observasi, dan wawancara teman-teman. Untuk yang sosial itu, tujuan layanannya itu adalah peserta didik mampu berkomunikasi secara lancar dan mengembangkan hubungan sosial yang sehat. Peserta didik mampu menjaga komunikasi dan keharmonisan dengan anggota keluarga. Kami menggunakan layanan responsif dengan konseling individu dan kelompok. Materinya itu kami akan membawakan keterampilan komunikasi efektif dan empati, komunikasi efektif dalam keluarga. Metodenya itu diskusi dan konseling individu dengan simulasi peran atau role play, dengan menggunakan video interaksi sosial ataupun lembar refleksi. Untuk evaluasinya saya menambahkan umpan balik dan observasi buku. Untuk belajar, tujuannya itu adalah untuk peserta didik mampu mengelola kecemasan akademik dan menyiapkan diri untuk bersaing di pendidikan lanjutan, menggunakan layanan responsif dengan format konseling individu. Terus materinya itu adalah manajemen stres dan motivasi belajar, manajemen waktu, dan kegiatan positif. Terus metodenya itu adalah diskusi interaktif, sharing, konseling individu. Yang dipakai itu workshop aktivitas dan workshop motivasi belajar. Evaluasinya saya tambahkan catatan perkembangan siswa, refleksi, dan observasi kegiatan. Yang terakhir ada karir. Tujuannya itu adalah untuk membantu peserta didik mampu mengenali bakat, minat, dan merencanakan karir masa depan. Terus peserta didik juga mampu membantu keuangan pribadi dan kebutuhan pendidikan dengan bijak, menggunakan layanan dasar dengan bimbingan klasikal karir. Terus materinya adalah edukasi literasi keuangan dengan ceramah interaktif, PowerPoint, menggunakan PowerPoint atau iPad. Evaluasinya itu kuis dan refleksi hasil pemahaman. Nah teman-teman,
ini selanjutnya ada RPL. Apa sih RPL? Jadi RPL ini adalah rencana pelaksanaan layanan konseling individu. Kami menggunakan layanan konseling individual selama semester ganjil, di mana poinnya itu terdapat pada ada komponen layanan, bidang layanan, fungsi layanan, tujuan, topik, bahkan sampai sasaran layanan, metode dan teknik, waktu, media pelatihan digunakan, tanggal pelaksanaannya, terus ada sumber bacaan yang sudah kami siapkan, uraian kegiatan dari mulai tahap kegiatan, terus ada tahap peralihan atau transisi, tahap inti ataupun kegiatan. Nah, di mana ini ada evaluasi juga ya teman-teman di RPL ini. Jadi evaluasinya itu ada dua, evaluasi proses. Evaluasi proses itu membahas tentang siswa hadir, membahas tentang yang terjadi langsung di lapangan. Sedangkan evaluasi hasil itu adalah evaluasi setelah mengikuti bimbingan konseling individual ataupun bimbingan kelompok. Saya membuat 2 RPL. Yang kedua itu adalah RPL layanan dasar dengan bidang layanan karir. Oke, selanjutnya setelah RPL itu ada program semesteran bimbingan dan konseling di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung. Nah, teman-teman, ini kenapa di checklist? Di checklist itu adalah yang sudah terlaksanakan. Contohnya itu seperti pembagian tugas guru bimbingan dan konseling atau konselor itu sudah terlaksanakan di bidang 4 sekaligus pribadi, sosial, belajar dan karir. Fungsinya itu adalah adaptasi. Tujuannya itu membagi dan menyelaraskan tugas guru BK sesuai tanggung jawab kegiatan BK berjalan agar efektif, efisien, dan terkoordinasi. Waktunya itu kami laksanakan di bulan Juli. Nah, ini semua udah dicetak, artinya sudah terlaksana semua. Dan pelaksananya itu udah di bulan Agustus, di bulan Juli, terus ada di November, ada di September, ada di Oktober, November, terus ada Oktober, dan sampai Desember semester akhir. Nah, teman-teman, ini adalah kalender tahunan yang sudah kita buat. Artinya kalau misalkan sudah di checklist, berarti proker ini contohnya melaksanakan asesmen kebutuhan kita laksanakan di bulan Juli pada minggu kedua, itu kita sudah terlaksana. Mendapatkan dukungan kepada kepala dan komite sekolah kita sudah laksanakan di bulan Juli pada minggu pertama. Menetapkan dasar perencanaan layanan kita melakukan di bulan Juli juga di minggu pertama. Kemudian ada layanan dasar kita melakukan di bulan September di minggu ke 1, 2, dan 2, 3, dan 4. Begitu seterusnya teman-teman. Nah, untuk yang akuntabilitas kita mengadakan evaluasi proses, di mana evaluasi proses itu kita adakan di bulan Juli pertama di minggu pertama. Kemudian ada evaluasi hasil, supervisi, dan pembuatan laporan kita dibuat di Desember ataupun semester akhir di minggu keempatnya. Bagaimana teman-teman? Cukup sampai sini penjelasannya, dari mulai pengadministrasian, pengolahan data sampai penghitungannya, dan sekarang membuat action plan, RPL, terus ada program semesteran. Baik teman-teman, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.